Oke guys, so welcome back to my channel. Jadi di video kali ini kita akan belajar bagaimana cara menggunakan membuat trendline gitu. Sebelum melanjutkan pembahasan video kali ini, jangan lupa untuk klik subscribe dan juga jangan lupa untuk join grup Telegram, karena di grup Telegram banyak sekali pembahasan dari diskusi, signal, outlook coin, berita, video terbaru yang pastinya bermanfaat, info airdrop, materi, kenalan sama berbagai jenis koin dan poly. Semoga bermanfaat dan kita lanjutkan ke videonya. Oke, jadi di sini banyak orang yang baru masuk kripto, kita udah lihat trading view nih, tapi kita nggak tahu mau ngapain. Jadi salah satu optionnya adalah membuat trendline. Fungsi trendline yaitu untuk mengetahui tren atau arah pergerakan dari suatu koin gitu. Oke, jadi trendline ini simple banget sih. Coba kita belajar berapa hari udah jadi kok. Ini trendline, kita ambil pojok paling bawah ke paling bawah, kemudian pojok paling atas ke paling atas. Ini udah jadi trendline kok, kita gampang lah. Nah, oke, sebelumnya ini ada beberapa orang yang emang bingung nih. Pak, Bang, saya dari nama teman, kalau trendline tuh masanya di body candle gitu, jadi body to body kayak gitu. Oke, sebenarnya itu trendline itu subjektif ya. Jadi ada yang orang pakai body candle, ada yang pakai shadow atau wicknya, atau shadow high, shadow low-nya. Tapi untuk saya sendiri ini menurutku masih sikon, tergantung sikon aja, karena menurutku biasanya pakai trendline ini pakai di shadownya, shadow high, shadow low. Nih, mungkin ada beberapa yang kayak gini nih, belum sampai atas, gak kesentuh. Tapi kalau kita bandingin sama yang body candle, ke body candle segini loh, bisa tembus, padahal kan masih trennya masih naik, masih kayak gini, masih dalam trendline yang itu. Jadi menurutku masih tergantung sikon, karena ada yang emang kalau pakai shadow to shadow itu nggak bisa, jadi nggak bisa kebentuk. Ada yang pakai shadow to body itu bisa kebentuk, yang body shadow juga bisa. Jadi intinya pucuk ke pucuk. Dan untuk trendline ini ada beberapa aturan sebenarnya. Kayak trendline ini kalau udah 3 kali, pentok 3 kali, maka dia itu akan menjadi lemah. Ini 1, 2, 3 ini udah lemah. Mungkin arahnya mau naik lagi ini, atau ini turun jebol ke sini, retest ke bawah gitu. Jadi gitu, untuk pakai trendline simple banget, kita bisa belajar analisa teknikal. Emang benar sebenarnya kita belajar analisa teknikal itu yang memang susah dalam kripto, itu emang pembelajaran dari segi mental dan psikologi kita. Karena untuk analisa teknikal saya rasa kita belajar sekitar 1 sampai 6 bulan, itu udah lumayan jago sih. Walaupun hanya pakai satu metode, tapi kita ulangi terus, maka kita akan menjadi expert di sana gitu. Dan jadi ini udah valid, udah trendline, udah jadi. Kita misal kemarin kesini kan, kita bisa buat trendline itu ketika ada 2 garis, 2 shadow low ini, maka kemudian kita akan bisa menentukan arahnya selanjutnya gitu. Kalau udah kayak gini, kemarin bisa jadi kayak gini. Kalau belum bentuk yang sana, lihat gini, breakout, retestan di support, kemudian dia naik gini, membentuk shadow high lagi, bentuk high nya lagi, kemudian kita ternyata dapatkan trendline-nya berbentuk kayak gini. Kalau kayak gini tuh kayak gini, lihat nih.
Nah, cakep kan, rapi kan, gitu. Kurang lebih kayak gitu sih untuk trendline. Ada aturannya juga untuk membentuk beberapa pola kayak tulis flag itu harus mantul berapa kali, terus kira-kira itu dia bakal jebol ke pantulan keberapa, itu juga ada aturannya. Untuk itu mungkin aku bahas di next video aja karena gak ribet ya ribet ya tuh, bilang aja pengen ditonton lagi. Kayak gitu untuk trendline. Semoga video kali ini bermanfaat. See you in the next video and bye.